Wa amma shadaqatu tawattu, adapun sedekah sunnah, wal infaqu fi wujuhil birri, dan memberi nafkah, menafkahkan, membelanjakan, memberikan fi wujuhil khiridai, jalan-jalan baik, wal khair, dan baik, ibtigha amardatillah, karena mencari ridha Allah, wa thawabihi, dan karena mencari pahala Allah, faqad warada fi fadli dzalik, maka benar-benar telah datang fi fadli dzalik, dalam keutamaan itu, minal ayat, dari ayat-ayat, wal akhbar, dan hadits-hadits ma yatul dzikru, datang apa yang akan panjang untuk disebutkan. Nah, masalah sedekah tatawwu di jalan-jalan kebaikan niki banyak hadis, banyak Al-Qur'an yang datang tentang fadilahnya yang akan panjang kalau kita sebutkan satu persatu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Barang siapa yang menafkahkan hartanya, wa ma tunfiqu, apapun yang kalian berikan, apapun yang kalian menafkahkan, sedekahkan, min khairin, yaitu harta, dari harta, khair yakni harta, disebut khair, gini isyarah bahwa kalau hartanya enggak baik, ya enggak akan diterima zakat. Min khairin, walaupun khair juga sebut, pokoknya harta itu disebut khair. Dari harta, fali anfusikum, maka ini untuk kalian, yakni untuk kalian, ini untuk kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, jangan kalian menafkahkan, ini manafi, yakni tidak, tapi maknanya jangan kalian menafkahkan, jangan kalian memberikan, sedekahkan, illa ibtigha'a wajhillah, kecuali hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apapun yang kau keluarkan dari harta, dari hartamu, yuwaffa ilaikum, maka Allah akan memberi pahala sempurna untuk kalian, akan diberikan sempurna kepada kalian, yakni pahalanya. Wa antum la tuzlamun, sedangkan kalian tidak akan dizalimi. Kalian sudah memberikan karena Allah, maka Allah akan membalasnya, gak dibiarkan percuma kalian, uang kalian hilang percuma, enggak, pasti dibalas oleh Allah. Wa antum la tuzlamun. Wa qala ta'ala, dan Allah ngendika, Allah Ta'ala, dan Allah ngendika, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mensedekahkan harta-harta mereka pada waktu malam, siang, sirran, dengan rahasia, dengan menyembunyikan pemberian itu, wa 'alaniyatan, dan dengan terang-terangan, falahum ajruhum, mereka semua, untuk mereka pahalanya, mereka pahala perbuatan mereka, pahala sedekah mereka, inda rabbihim, di samping Tuhanmu, yani dari Tuhanmu, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada takut atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan susah. Niki nek cara Imam Suyuti, nek ana wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, seperti ini mesti seperti fil akhirah, karena dunia mesti ana susah, ya ana takut. Nah, nanti di akhirat nanti enggak ada takut, enggak akan ada susah. Kalau di dunia ya mesti masih ada takut, ada susah, siapapun juga. Kanjeng Nabi afdhalul khalq, ya kadang-kadang apa namanya, ya ini paling enggak kekhawatiran itu adalah susah ya. Kadang Nabi ya bolak-balik susah, kita tahu sendiri. Nah, tapi kalau wallah alam, kalau saya memahami wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, yakni dinisbatkan kepada selain orang mukmin, kesusahannya ini Nabi pasti berkurang, pasti tidak begitu susah. Kepengen gak susah, yakni rasa naiki kan la khaufun kayak blas gak ana takut, ndak, nisbat, yakni dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman, dibandingkan dengan orang-orang yang nggak mau sedekah, ini kerasa ketakutannya dia ini lebih kecil. Ini juga nisbi. Asal nisbi gimana? Andai kata
apa jenis niki sesuatu yang menyusahkan dia itu apa jenis sebesar ini kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika gerah niku gerah nemen 2 kali lipatnya orang lain kan gitu. Kalau kita yang merasakan pasti susahnya pol-polan, tapi Kanjeng Nabi ketika seperti itu ya nggak begitu susah. Oke, beban yang sama yang diberikan kepada kita dan kepada Kanjeng Nabi atau orang-orang soleh itu pasti mereka bisa lebih ngatasi daripada kita. Ya. Nah, ini wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, saya kan seperti ini artinya. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala ngendika, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Imanlah kalian dengan Allah, berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu, dan kalian belanjakan, kalian sedekahkan, kalian nafkahkan sebagian perkara yang Allah telah menjadikan kalian orang yang mengurusi, orang yang mengatur terhadap itu. Yani harta-harta yang kalian memang dijadikan khalifah, dijadikan orang yang mengaturnya supaya jadi baik. Ini harta-harta yang kalian dipasrai untuk mengaturnya. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, dan orang-orang yang beriman dari kalian wa anfaqu, dan menafkahkan, membelanjakan, mensedekahkan, lahum ajrun kabir, mereka mendapatkan ajrun, pahala kabirun yang besar. Ini perintah supaya infak, memberi nafkah, infak harta. Dan kemudian ada 2 orang, ada terbagi menjadi 2, orang yang nurut, orang yang gak nurut. Orang yang beriman dari kalian dan kemudian menginfakkan hartanya, ini mendapatkan pahala yang besar. Wa qala ta'ala, ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang mau menghutangi Allah qardon, yuqridu, ya menghutangi Allah, qardon hasanan, dengan hutangan yang baik, fayudha'ifahu, kemudian Allah akan melipat-lipatkannya lahu, untuknya, walahu ajrun karim, dan dia akan mendapatkan dan dia mendapatkan ajrun, pahala karimun yang banyak. Karimun maknanya lomo yakni beri banyak, yang yakni ajrun karimun, karim di sifatnya menjadi ajar saja yo kayak itu, karena saking banyaknya kayak itu yang lomo, padahal Allah yang lomo yang memberi banyak. Ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahasa-bahasa seperti ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Pada karo bahasa intan surullaha yang surkum, kamu siapa yang menolong Allah akan menolong dia. Lagi bahasa di Gusti Allah, kita tidak bisa ngomong ayo kita bantu Allah, nggak bisa. Ini juga bahasanya Allah Subhanahu wa taala supaya napa mangka kowe Gusti diwongno karo Gusti Allah. Gusti Allah niku pangeran, penguasa semuanya, tapi kalian masih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa barang siapa yang mau menghutangi Allah hutang yang baik. Nah, nek wong Yahudi kita lebih kaya daripada Tuhan. Tuhan hutang kepada kita. Ini omongan wong Yahudi. Sanaktubu ma yaqalu, kami akan kami tulis apa yang mereka katakan. Nah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, orang yang menginfakkan, memberikan hartanya, maka akan dilipatkan Allah, dia mendapatkan pahala yang karim, yang besar. Fastashir, maka rasakan fi nafsika, di hati kamu.
hadzal ajar pahala ini, pahala alladzi sammahullahu kabiran wa karima, yang disebut oleh Allah dengan kabir di ayat yang sebelumnya, lahum ajrun kabir, pahala yang besar. Yang kedua wa kariman, dan disebut dengan pahala yang karim. Sekarang lomo ayu ajrin huwa, rasakan ayu ajrin huwa, pahala kayak apa itu kok sampai disebut kabir karim. Wa kadzalikal mudha'afa allati lam yahsurhallahu bi'adad, begitu juga dilipat-lipatkan yang Allah tidak membatasi dengan bilangan. Yudha'if, bukan di'fain, bukan apa, 2 kelipatan, 3 kelipatan, tapi Allah akan melipat-lipatkan. Fi qouli fayudha'ifahu lahu. Wa fil ayatil ukhra ad'afan katsira, dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Tidak diberi batasan berapa. Rasakan ini. Fa'atlaqal kathrah, Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi banyak. Atlaqa yang memutlakan, ini tidak membatasi. Banyaknya ini tidak dibatasi. Walam yaj'alha ila haddin, dan tidak banyaknya itu tidak dijadikan, tidak dibatasi fi haddin, tidak dijadikan dalam batasan, ya, ini tidak ada batasnya. Fa ayyu targhibin minallahil jawad al-jawad al-karim yazidu ala hadza targhib. Targhib apa dari Allah? Targhib yakni supaya kita senang pada suatu perbuatan, namanya targhib. Nah, ini penyemangat supaya kita suka dengan perkara niku. Targhib apa? Targhib kayak apa dari Allah yang al-Ghajawat, yang maha pemberi, al-Karim, yang pemurah, yazidu ala targhib, yang lebih daripada penyemangat ini. Apakah ada penyemangat yang lebih daripada ini? Tidak ada. Fa'uffil liman la ya'qilu anallah. Yani semacam maka untuk orang yang tidak faham kehendak Allah Subhanahu wa taala, inilah dari Allah, tidak paham kehendak Allah. Wala yafhamu fi ayatihi, dan bagi orang yang tidak memahami ayat-ayatnya. Hatta ghalaba alaihil bukhl bimalihi, sampai dia dikalahkan, sampai kebakhilan, ghalaba mengalahkan alaihi, kebakhilan bimalihi, sampai kekiri-kiran dalam hartanya, ini mengalahkan dia. Kok sampai dikalahkan bukhl, sampai gak faham dengan pengendikannya Allah seperti ini. Wastawla alih syuh bima indahu min fadlillah, sampai menguasai kepadanya asyuh, apa jenis ini sama. Bukhl niku kali syuh maknanya sama, tapi kalau syuh ini maknanya lebih banget, lebih parah. Niki syuh. Kalau orang sing bahasano, kalau bukhl itu kepada orang lain, kalau syuh itu sampai kepada dirinya sendiri pun iman. Niki namanya syuh. Ada yang menggambarkan seperti ini. Tapi walhasil syuh itu lebih parah daripada bukhl. Apakah sampai nggak memahami ayat, sampai dia dikuasai oleh syuh, yakni medit dengan apa yang dipunyainya dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hatta rubbama yantahi bidzalika ila man il huquqil wajibah, sampai terkadang yantahi nyampe kepada dia, nyampe itu nyampe kepadanya, nyampe dengannya kepada sampai tidak memberikan hak-hak yang wajib. Sampai terkadang itu semua kebakhilan itu semua menyampai puncaknya, sampai dia tidak memberikan hak-hak yang wajib. Fadlan anit tatawu'i bisadaqat, lebih-lebih dari tatawu, melakukan kesunahan dari sedekah-sedekah. Falau kana hadza faqiran la yamliku qalilan wala katsiran kana dzalika ajmala bihi wa ahsana lahu. Andai kata orang yang seperti ini kok fakir, tidak punya apa-apa, sedikit atau banyak, sedikit pun tidak punya, kana dzalika ajmal, maka ini lebih baik, lebih elok kepadanya, wa ahsana bihi lahu, dan lebih baik untuknya, lebih pantas dia tidak punya ilah. Makanya orang niku nggih
dhewe yani napa nggih. Kita dinikmati sajalah. Kita punya ya dinikmati, gak punya ya dinikmati. Karena kita tahu banyak orang-orang yang kaya justru malah terjerumus. Banyak orang yang kaya justru malah terjerumus. Lebih baik fakir karena mikir saya nek punya ini pasti aku tak keluarkan ini, pasti tak berikan ini. Padahal nek kaya durung karuan bisa. Nggih. Kan mesti dapat pahalanya ketika orang dia fakir kemudian berpikir apa punya tekad kalau saya punya akan saya berikan. Ternyata kalau kaya belum pasti. Nah, belum pasti dia napa bisa, makanya dinikmati saja. Fakir ya dinikmati. Nah, maksudnya dinikmati itu ya tetap ya napa kadang lebih baik daripada banyak lah, kalau saya yakin banyak lebih baik daripada orang kaya. Fakir niku kita punya dulu waktu punya uang 20.000 kita belikan 5.000 biasa. Coba kamu punya uang 10 juta, wani gak ngetakno 1 juta. 1 juta wis iman. Kan nggih. Padahal kita punya 20.000, 5.000 biasa. Bahkan kadang-kadang 10.000 banyak dari orang-orang fakir yang separuh uangnya diberikan ke tetangga banyak. Tapi coba orang kaya berani enggak separuh. Padahal sedekah niku nggih sering seperti ini. Dihitung jadi 1 dirham bisa mengalahkan dinar, banyak dinar karena dia punya 1-2 dirham, 1-2 dirham dikeluarkan 1 dirham. Lebih baik daripada orang yang punya apa? Ribuan dinar tapi hanya dikeluarkan 1 dinar, 2 dinar. Nah, niki. Kadang-kadang wong mikir bos, muka iso haji dan terusnya. Kadang-kadang hajinya juga apa namanya ini nafsu. Ada ya nafsu. Apa kalau siapa namanya ini abah saya itu bilang wong haji kok kepingin. Artinya ya artinya napa jenenge niki bukan kok berarti gak kepingin, tidak. Tapi artinya memaksakan diri. Terus kemudian ini berpikir seperti itu. Padahal di depan kita itu amal banyak yang bisa kita lakukan sebelum haji, itu sangat banyak yang kita bisa lakukan. Akhirnya lupa dengan amal-amal itu, mikirnya haji tok, sehingga kemudian yang di depannya yang harusnya bisa lakukan sekali-kali mau di masjid kemudian sampai nopo isyraq kemudian sholat, itu kan dapat pahala banyak. Akhirnya lupa hal-hal yang seperti ini karena mikirnya wis gak bisa dapatkan itu kecuali dengan haji. Berapa orang yang tidak haji dapat pahala haji? Banyak. Nah, makanya ini boleh begitu kok. Andai kata orang yang seperti ini fakir tidak memiliki apa-apa lebih baik ya, kita ya husnudzan dengan Gusti Allah. Kita juga harus husnudzan, mungkin kita tidak kuat kalau diberi seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam fi fadli tasadduqi wal infaq anillahi ta'ala. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam ngendika dalam masalah fadl atas satu keutamaan sedekah wal infak dan infak anillah subhanahu wa ta'ala. Ketika ini ibna Adam anfiq unfiq anillah, yakni anillah maksudnya apa namanya, hadis ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, hadis qudsi. Rasulullah ngendika meriwayatkan dari Allah, yakni hadis qudsi. Ibna Adam, hai ibnu Adam, anfiq unfiq alaik. Kamu keluarkan harta kamu, infakkan harta kamu, maka aku akan beri kamu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah ngendika, ma tala'atis syamsu ila wa ala jambaiha malakani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Niku tadi hadis muttafaq alaih ya. Anfiq unfiq alaih, ini hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Rasulullah ngendika juga ma tala'atis syamsu. Niki Abu Yazid Muhammad ini termasuk ulama yang dalam masalah fadail fadail amal beliau tidak begitu peduli hadis itu dhaif, bahkan rodok dhaif nemen-nemen sithik gak apa-apa wis. Niki beliau. Dan ulama banyak yang seperti ini. Imam Bukhari yang seketat itu, beliau punya kitab namanya Adabul Mufrad.
Adabul mufrad ya hadisnya itu dhaif juga, kadang-kadang dhaif banget. Hanya dhaif padahal tapi digawe adabul mufrad ya ini koyak-koyak ini hanya adab, hanya untuk adab. Jadi tidak sampai berhubungan dengan sebuah hukum. Nah, ini tidak apa-apa. Makanya Buya Said Muhammad termasuk ini gila. Cumaan kalau kitab ini ada hadis kok itu diriwayatkan sahih muttafaq alaih, maka mestinya kudu kita lebih semangat. Nah, kenapa tadi saya sebutkan Bukhari Muslim? Kan seharusnya orang patek sahih gak usah disebutkan kan tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu itu adalah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, kudunya lebih semangat dibanding dengan kalau yang meriwayatkan selain itu. Nah, Ibnu Adam unfik unfik alik. Wa qala alaihi salatu wassalam ma ta'alatis syams. Ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini muttafaq alaih, haditsun muttafaqun alaih di Bukhari dan Muslim. Ma tala'atis syamsu, matahari tidak terbit illa wa ala jambiha, kecuali di samping sisi keduanya, kanan dan kirinya ada malakani, malaikat dua. Yaqulu ahaduhuma, salah satu berkata, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang infak pengganti. Wa yaqulul akhar, dan yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kepada orang yang tidak mau mengeluarkan, tidak mau infak, mumsik nyekel, nyekel, tidak mau mengeluarkan, talafan kerusakan. Qultu, ini komentari Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Wa du'aul malaikati mustajab, dan doanya para malaikat pasti dikabulkan. Wa man amsaka falam yatlaf maluhu, barang siapa yang memegang hartanya, falam yatlaf maluhu, kemudian hartanya tidak rusak, at-talafadz zahir, dengan kerusakan yang tampak. Oh bisa ono terus kok barang saya wujud, fahuwa talifun bil haqiqah, dan maka tapi ini pasti talif, rusak hakikatnya. Liqillatin tifai bihi fi akhiratihi wa dunya, liqillatin tifai, karena sedikitnya dia bisa mengambil manfaat dengan hartanya itu, baik di akhirat maupun dunianya. Bahkan kadang-kadang simpan untuk apa? Untuk bagusi rumah, barang wis apik terus mati. Nah kan? Iya kan? Kita umur berapa nanti, umur swidak baru bisa bangun yang bagus. Andai kata dari dulu kita infakna sedekahkan kan ya wis membawa berkah kita. Nah, dewe kalau untuk madrasah, untuk ini insya Allah akan bersambung. Kita mati masih ada yang jalankan. Coba kalau kita bangun untuk riba. Nah, dia. Maka beliau ketika, kalaupun itu hartanya masih, maka ini bisa dikatakan rusak karena dia tidak bisa mengambil manfaat, karena dia mengambil manfaat sedikit saja dari hartanya untuk akhirat dan dunianya. Wadzalika a'dhamu minat talaf alladhi huwa dhahabul mal, dan itu lebih besar daripada kerusakan yang rusak hartanya, yang artinya adalah hilangnya harta tersebut, sirnanya hilang harta tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin, barang siapa yang sedekah bi adli tamratin, dengan sesuatu yang sebanding satu biji kurma. Adl yakni sebanding, tamrah satu biji kurma. Min kasbin thayyibin, dari hasil thayyibin yang baik. Wala yaqbalu illa thayyiban, jumlah taridah ini, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Dari hasil yang baik, fa innallaha ya'khudhuha biyamini, Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya, diterima dengan baik. Niki fayurabbiha, kemudian dirawatnya, kemudian kurma tersebut dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala lahu, untuk orang yang tadi, untuk orang yang sedekah tadi. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, kayak salah seorang kalian, kayak kalian merawat, yurabbi merawat fuluwahu atau faluwahu, apa namanya niki, kurma kecilnya, wit kurma cilik.
Faluun apa? Wet kurma apa jenenge niki? Anakan kurma apa jenenge? Tunas kurma. Agak nih anak kuda juga. Tapi bukan falu. Oh. Anak kuda niki faluun anak kuda ngono. Muhruhu mahr. Faluwahu. Ini apa? Anak kudanya. Ini wa huwa saghiru minal khail. Anak kudanya. Hatta takuna mithla jabal, sampai seperti napa? Sampai menjadi seperti gunung besarnya. Nah, niki dirawat oleh Allah sampai seperti gunung walaupun satu kecil. Ya, ini berarti dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai napa dari kecil kemudian menjadi kayak gunung. Gunung itu jangan dianggap kayak gunung napa Semeru dan seterusnya, mesti Gunung Uhud itu ya segitu juga disebut jabal. Terus kemudian apa Sofa itu juga disebut jabal. Nah, ini padahal ya bukit rada gede. Tapi itu sudah berapa kali lipat dari satu segini kemudian menjadi segitu besarnya. 700 kali lipat, lebih daripada 700 kali lipat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa kadzalika warada fil kisrah wal luqmah minal khubzi thayyib wa huwal halal. Begitu juga seperti ini juga hadis datang dari Rasulullah dalam masalah kisrah, sobekan roti, luqmah satu puluhan satu napa suapan minal khubzi dari roti at-thayyib yang baik. Ya wa huwal halal. Thayyib artinya yang halal. Layak bahwa layak balullahu ghairu, dan Allah tidak akan menerima selain yang halal. Makanya diisyarah oleh Al-Quran tadi yang saya sebutkan apa? Mama tunfiqu min khairin, apapun yang kalian nafkahkan, kalian infakkan dari khair. Khair. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah alaihi salatu wasalam ngendika, ya ibna Adam, hei ibnu Adam, innaka antabdzulal fadla khairun lak. Engkau memberikan al-fadla yang kelebihanmu, apa yang lebih dari kamu, khairun lak, ini lebih baik bagi kamu. Wa antum sikahu syarrun lak, dan engkau menahannya, tidak mengeluarkan apa yang lebih dari kamu, syarrun lak, ini adalah keburukan untuk kamu. Wala tulamu ala kafaf, kamu tidak akan dipaidu, tidak akan dicela ala kafaf, atas, karena atas dasar cukup, yakni kecukupan, ya maksudnya pokoknya gak butuh wong liya, ini kafaf. Dan ini kalau zaman dhisik ya sudah pakaiannya mbok loro ganti siji kafaf bagi orang dulu. Nah, sekarang udah banyak berlebih-lebihan. Jadi kafaf artinya sudah kata dia punya itu, nyukupan sudah tidak butuh orang lain, ini jenis kafaf. Kamu nggak akan dihina orang karena kamu cukup. Kamu mempunyai hal yang cukup bagi kamu, tidak butuh kepada orang lain, nggak akan ada orang yang mau bisa menghina kamu. Nah, kata dihina karena kita kayak butuh kepada mereka. Wabda biman taul. Terus kemudian ada pertanyaan, ini jadi jawaban pertanyaan. Terus kemudian ketika aku yang kelebihannya aku berikan kepada siapa? Wabda biman taul, dan mulailah pemberianmu, mulailah dengan orang yang engkau nafkahi. Taulu yang kau menafkahi, yang kewajiban kamu beri nafkah pada dia. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yani orang yang memberi. Qultu arada alaihi salatu wassalam bibadlil fadli. Rasulullah mengendaki untuk menyerahkan bibadlil fadli, untuk memberikan al-fadl, kelebihan. Al-fadli minal mal, kelebihan dari harta. Wabil kafaf, dan dimaksud adalah kafaf adalah qadrul hajah minal mal. Qadrul hajah
Yani arada bi badlil fadl al fadla minal, kelebihan dari harta. Wabil kafaf, yang mengendaki dengan kecukupan, qadral hajah, dia yang dikira-kira adalah kadar kebutuhan dari harta-harta yang sesuai dengan kadar kebutuhan. Wabiman ta'ul, yang dikendaki dengan pengertian biman ta'ul, orang yang kau nafkahi, alladzina tajibu alika nafatuhum, ya, mereka adalah orang-orang yang wajib atas kamu wajib memberi nafkah kepada mereka. La yajuzu laka an tudayyi'ahum, yang tidak boleh bagi kamu untuk kamu sia-siakan, kamu napa tidak kamu napa beri, wala tunfiqa alaihim, kamu sia-siakan dan tidak memberi nafkah kepada alaihim, pada mereka. Wa tatasaddaqa 'alal ghair, dan kemudian kamu sedekah kepada orang lain, wa hum muhtajun, sedangkan mereka ini membutuhkan, orang yang kamu nafkahi membutuhkan. Tapi nggih sesuai kebutuhan, Wala yajuzu laka an tudayyihum wa la tunfiqu alaihim wa tatasaddaqa 'alal ghair, gak boleh kamu menyanyiakan mereka ini dan mereka menjadi tersia-sia, menjadi tidak terurus. Wala tunfiqu alaihim, dan kalian tidak memberi nafkah kepada mereka. Terus wa tatasaddaqa, sedangkan kamu bersedekah 'alal ghair, kepada orang lain, wa hum muhtajun, sedangkan orang yang wajib kamu nafkahi mereka butuh. Wabil yadil ulya, yang dikendaki dengan yadul ulya adalah yadul mu'ti. Wa dzakara wa huwa bil yadil ulya yadul mu'ti, yang dikendaki dalam hadis tadi, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabil yadil ulya, yang dikendaki dengan tangan yang di atas adalah yadul mu'ti, tangannya orang yang memberi, jadi orang yang memberi lebih mulia. Wa dzakara wa dzikru khairiyatiha ala yad fil akhir targhiban minhu alaihi salatu wasalam fil istighna anin nas, menyebutkan tentang lebih baiknya tangan yang tangan yang di atas mengalahkan alayadil akhir, dibanding mengalahkan tangannya orang yang mengambil, yang menerima. Ini targhiban minhu, ini sebagai dorongan targhib dari Rasulullah SAW, targhib fil istighna anin nas, supaya tidak butuh kepada orang lain. Nah, ini kan lebih baik tangan di atas lebih baik daripada tangan bawah. Saya nggak terima, maka dia tidak bisa lebih baik daripada saya. Pak kan seperti itu. Nek tangan yang di bawah pasti lebih baik tangan yang di atas. Lah saya nggak terima. Tak cukup no. Maka tidak bisa saya lebih buruk, lebih ini. Dengan saya menyukupkan diri sendiri, maka ini adalah ini adalah sebuah fadilah tersendiri. Nah, ini nyukup nawa, kalau memang gak cukup, yuk kerja biasa sabarnya, orang butuh kepada orang lain. Nah, apalagi kok terus kemudian bisa menjadi tangan yang di atas. Ini beliau memahami seperti ini. Wa tasawwunu an masalatim, yani istighna anin nas, wa tasawwunu, dan menjaga diri, wa tasawwuni, yani targhib, ini targhib dari Rasulullah supaya tidak butuh kepada orang lain, wa tasawwuni, dan menjaga diri anil mas'alatim, dari meminta kepada mereka, wal hajati, dan menjaga diri dari butuh ilaihim, kepada mereka, hasbal istita'ah, tapi sesuai dengan kemampuan. Ketika sudah tidak mampu, ya kadang wajib, menurut saya kadang kita wajib. Anak kita gak makan umpamane, kita wis kerjane ndi wis gak iso tertutup, apakah kita nggak boleh minta demi untuk kebutuhan? Nah, ini orang-orang yang kita nafkahi kan mungkin bisa wajib kalau memang itu sampai parah. Wa amma idza massatid darurah falil akhiri thawabun kal mu'ti. Niki. Tapi ketika masatid darurah, ketika darurat mengenai dia, mengenai gepok, jadi mengenai dia darurat, wis darurat nemen, falil akhiri, maka orang yang mengambil mempunyai, mendapatkan thawabun, pahala. Li, yakni mendapatkan. Falil akhiri, maka orang yang mengambil mendapatkan thawab, mendapatkan pahala. Kal mu'ti, kayak orang yang memberi. Ketika sudah butuh banget, maka orang yang mengambil itu bahkan bisa mendapatkan pahala sebagaimana orang yang memberi. Qala alaihi salatu wassalam, malladzi ya'khudhu an hajatin bi aqalla thawaban min alladzi yu'ti min sa'ah.
Walaupun niki hadis niki apa diriwayatkan oleh Ibnu Hibban fi Du'afa, tapi secara logika ya sama. Ketika ini orang yang mengambil atas dasar butuh itu tidak lebih sedikit pahalanya minalladzi dibanding orang yu'ti yang memberi min sa'ah dari keleluasaan, jadi dia punya. Tapi kalau dia memaksakan ya belum tentu mesti sak luweh. Iki butuh tapi tak butuh aja nih, butuhku mangane setengah piring, wis separuh piring tak nakno. Nah ini pasti lebih utama yang memberi nopo sebagian yang dibutuhkan kepada orang lain. Ini tapi nek minsaah, dia punya, saya punya beras 20 kilo, tak kenal 1 kilo, butuhku paling nek menopo apa pasti juga paling sampai 10 kilo. Nah, tak berikan apa 1 kilo. Ini namanya memberi minsaah dari keleluasaan dia. Nah, ini orang yang ngambil karena kebutuhan, ini tidak lebih sedikit pahalanya dibanding dengan orang yang memberi karena apa? Dia punya kekayaan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ngendika, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, jaga diri dari api neraka walaupun dengan separuhnya sesegi hari napa 1 biji kurma. Fa illam tajidu, kalau kalian tidak menemukan syakki tamrah, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Coba bentak kamu, tolak dengan baik-baik, ini kalimat thayyibah. Nah, ini apa? Dan mungkin kalimat thayyibah, jadi banyak lah kalau saya sering baca surah menafsiri apa? Ketika kamu gak bisa jawab ya ojo dibentak, ojo ditolak dengan halus ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah ini memadamkan panasnya dosa, apinya dosa, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana alma air yudfi'u memadamkan an-nar, api. Nah ini yang kemudian dosa itu tudfi'uhu sedekah. Tudfi itu maknanya memadamkan. Makanya ketika kita berdoa di doa istiftah apa jenis niki, waghsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barat. Bil ma'i dengan air, wa thalji dengan es, wal barat dengan nek wong santri maknane barat iki apa? Embun, tapi sebenarnya enggak embun betul, yaitu air apa jenis hujan yang kelotak-kelotak gitu, keluar es kelotak-kelotak, itu jenenge apa? Barat. Kalau keluar kayak di Eropa keluar kayak ini lembut, ini salju. Nah, ini ketika Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, ini ketika apa? Dosa itu panas, makanya kayak tudfi'ul khati'ah. Tudfi ini ku memadamkan. Makanya donga piye? Donga ya tidak hanya putih, apa jenis bersihkan dosa kayak putih, tapi akibat dari panasnya dosa juga dihilangkan dengan pakai thalj, dengan apa? Barat, dengan ma. Bil ma'i wa thalji wal barat, wis bersih kabeh. Niki ketikane beliau. Jadi itu doa bukan ada pengulangan. Kalau orang enggak paham kan ada pengulangan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Jauhkan antara aku dengan dosaku kayak kamu kau jauhkan dari barat dan timur, dari tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari. Terus kemudian wa naqqini min khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minat tanas, pakaian yang bersih jadi bersih. Jadi kayak pakaian putih dicuci, kayak kelorok buka apa itu bisa. Ini kayak pakaian ini buka kelorok sak warnanya hilang kabeh. Ngambil mau jadi kita bersih tenan, memang kotoran ini ada, tapi akibat yang dari panasnya ini belum hilang. Maka bil ma'i wa thalji wal barat. Ini doa artinya apa?
dosa apa jenenge niki dosa seakibat daripada dosa. Dosa mungkin diampuni, tapi athar dari dosa kadang belum hilang. Dosa niku iso hilang tapi atharnya belum tentu hilang. Jangan diremehkan. Kita dosa kemudian minta ampunan pada Allah diampuni, tapi athar itu tidak bisa dengan serta-merta hilang. Makanya doa yang sepanjang ini untuk supaya apa? Athar-athar hilang. Kita kembali lagi bahwa sedekah niku tudfiul napa? Khati'ah kama yudfiul ma'un nar. Wa qala alaihi salatu wasalam niki hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala sahihu hasanun sahih. Wa akhrajahu Muslim fi kitabil fitan, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Fitan. Wa qala alaihi salatu wassalam yuhsyarun nas yaumal qiyamati a'rama kanu qat. Orang-orang akan digiring ke mahsyar, di tempat mahsyar, ke tempat wukuf, tempat berhenti yaumul qiyamah, pada hari kiamat a'rama kanu qat, lebih apa jenis niki tidak berpakaian-pakaiannya selama waktu dulu di dunia, lebih tidak berpakaian-pakaiannya pada waktu dunia. Artinya ning donya gak duwe blas pada saat apa itu ning gone yaumul qiyamah ya kayak itu. Nah, jadi a'romakanu qattu wa ajwa amakanu qat, dan lebih lapar-laparnya kayak lebih lapar-laparnya waktu dia di dunia, waktu dulu sebelumnya. Wa a'tasama kanu, dan lebih haus-hausnya sebelumnya, sebelum di akhirat itu. Wa ansaba makanu qat, dan lebih payah-payahnya dari apa yang dulu terjadi padanya. Faman kasallahu kasalillahi kasahullah. Barang siapa yang memberi pakaian karena Allah, kasahullah, maka Allah akan memberi pakaian kepadanya. Wa man at'ama, barang siapa yang memberi makan lillah karena Allah, at'amahullah, maka Allah akan memberi makan kepadanya. Wa man saqa lillah, barang siapa memberi minum karena Allah, sakahullah, maka Allah akan memberi minum kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Artinya di sini tidak ditemukan di mana dari mana. Oleh disebutkan oleh Imam Ghazali hadis ini. Qala wa arada bi qoulihi lillah. Beliau tidak menemukan, kadang ya ono cuma ndak. Wa arada bi qoulihi lillah. Beliau mengendaki dengan kata-kata lillah ayyaf ala dzalika mukhlishan liwajhillah. Dia melakukan dzalika itu mukhlishan, murni liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi riya'in, tanpa ada riya. Supaya dilihat oleh orang, wala tasannuin, dan tidak gawe-gawe yani pura-pura untuk orang, wala talabi mahmadatin minhum, dan bukan karena mencari pujian minhum dari mereka, karena Allah murni. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda, man at'ama akhahu hatta yashba'ahu wa saqahu hatta yarwiyahu ba'atahu Allahu minan nari sab'ata khanadiq ma baina kulli khandaqaini khamsumi'ati am. Hadis rawahu Tabarani fil Kabir wal Hakim wal Baihaqi wa qala al Hakim sahih isnad. Barang siapa memberi makan akhahu, saudaranya, saudara muslim, saudaranya sendiri, hatta yashba'ahu, sampai dia bikin kenyangnya, hatta yushbi'ahu, sehingga dia bikin kenyang kepadanya. Wasakahu, dan siapa yang beri minum saudaranya hatta yarwiyahu, sampai menyegarkan dia, ba'atahullah, maka Allah akan menjauhkan dia minan nar, dari api neraka, sab'ata khanatik, sejauh 7 parit atau 7 joglangan, 7 parit. Ma baina kulli khandaqain, jarak
baina kulli khandaqin, dari joglang satu ke joglang yang lain, khamsumi'ati amin, 500 tahun. Dikalikan 7 berarti pinten? 7 berarti 3,5 3.000 napa 500 tahun. Waqat warada fi fadli it'amit ta'am, dan benar-benar datang dalam keutamaan memberi makanan-makanan, wasaqyil ma, dan memberi minuman, akhbarun katsirah, hadis yang banyak, fa'alika bihima, maka maka kamu carilah sendiri, tepilah napa jenenge ini hadis-hadis itu, wastahid fi dzalika, dan fa'alika bihima, enggak gitu, fa'alika bihima, maka lakukanlah itu, ya. Waqat warada fi fadli it'amit ta'am, dan benar-benar datang dalam keutamaan memberi makan makanan dan memberi minuman air, hadis yang banyak, fa'alaika bihima, maka pegangilah keduanya, lakukanlah memberi makan dan beri minum, wastahid fi dzalik, dan seriuslah, tenananlah apa jenis ini, bersungguh-sungguhlahnya dalam itu, wala ta'jaz, jangan kamu menjadi lemah untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah halal yang seperti ini ki wong Indonesia wis akeh cara-carane macam-macam. Ono sing gawe napa tempat niku sapa sing kei langsung dikek kono, sing gak duwe terus pangan, ini pahalanya besar. Dan ini man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Mana ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa alam annal